Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang radikalisme memandang desa. Tetapi ini bukan radikalisme yang terkait dengan terorisme yang sering dibicarakan orang. Tetapi ini radikalisme yang menggunakan cara pandang struktural memandang desa. Struktural itu melihat ini ya, jadi desa ini situs struktur yang berlapis-lapis dan ini menggunakan analisis Marxis kelas ya. Ada kelas jelata atau proletar, ada kelas jelita yang kaya. Jadi ini melihat desa itu ya terdiri dari, kalau bahasa halusnya ya strata atau lapisan masyarakat. Tetapi kalau pakai Marxis ya itu ada kelas ya. Kelas yang berkuasa dan dikuasai, kelas yang kaya dan miskin, kelas yang punya harta banyak dan tidak punya harta. Itu tadi saya katakan ada jelita dan jelata. Jadi ini intinya cara pandang struktural ini melihat membongkar desa itu secara radikal karena desa itu sebagai situs ketimpangan dan penindasan. Ya tadi ketimpangan antara orang-orang yang berlahan, yang punya lahan luas dengan petani gurem yang sama sekali tidak punya tanah, tidak punya cangkul. Atau yang berkuasa dan tidak berkuasa. Jadi itu artinya desa itu ya dikuasai oleh orang-orang kaya tadi. Artinya kalau ini ada penguasanya, ada kepala desanya, ya selain kepala desa itu kaya, dia itu menjadi panitia kecil yang memfasilitasi orang-orang kaya itu. Ya tentu nanti akan terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian desa. Jadi sekali lagi ini situs desa itu sebagai situs ketimpangan dan penindasan. Karl Marx itu memang agak unik kalau ketika dia bicara desa. Saya pernah membahas secara khusus Karl Marx memandang berbicara desa. Kalau dalam konteks kapitalisme di Eropa, dia menggunakan analisis kelas secara jelas, tetapi kalau dia melihat desa, khususnya di Asia, dia menggunakan lensa ini ya, moda asiatik ya, moda produksi asiatik. Itu ada lapisan, ya, orang desa itu terjerat pada komunalisme, tidak ada divisi of labor, pembagian kerja, bentuk-bentuk pekerjaannya sangat simpel ya, bertani dan sebagainya, lalu kepemilikan secara komunal, tetapi ada ini ya, dia menunjuk Rama itu kepala desa itu yang menindas terhadap para petani itu. Di struktur yang lebih tinggi itu ada despotisme, yaitu raja. Jadi raja itu menguasai seluruh tanah, seluruh hamba, dan kemudian Rama yang menguasai komunalisme ini harus tunduk pada despotisme raja. Oleh karena itu ini disebut sebagai despotisme timur, kekuasaan yang melayani dirinya sendiri dan itu melakukan penundukan maupun penghisapan terhadap komunalisme masyarakat desa. Dan oleh karena itu ini para petani desa yang komunal itu oleh Marx disebut sebagai ini ya, kebodohan. Jadi tidak ada kesadaran kelas, jadi kelas belum terbentuk tuh. Karena memang belum ada orang yang kaya dan miskin ya. Jadi ini agak berbeda, oleh karena itu Kevin Anderson mengatakan bahwa ini Marx at the margin, Marx pinggiran, kalau Marx at the center ketika dia bicara tentang struktur kapitalisme di Eropa.
Jadi ini banyak dipakai cara pandang Mark ini, baik yang Mark yang di Eropa, Mark at the center maupun Mark at the margin, itu untuk melihat desa dan sekaligus mengatakan bahwa desa itu ya ketimpangan ya maupun perindasan. Sekurang-kurangnya itu ada perindasan yang dilakukan pihak yang berkuasa dengan yang dikuasai. Nah ini ada contoh pengalaman di India, itu para pejuang kemerdekaan, ada 3 tokoh. Ada Mahatma Gandhi yang beraliran esensialis, desa sebagai situs keaslian India, sementara kota itu adalah ciptaan kolonial. Kemudian Jawaharlal Nehru yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama menggunakan lensa modernisme, melihat desa itu sebagai situs kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan karena itu desa itu harus disentuh dengan modernisasi. Dan artinya Jawaharlal Nehru itu menggunakan cara pandang, cara kerja barat untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan desa yang miskin dan sebagainya. Dia tidak melihat ada struktur yang timpang ya, struktur yang menindas itu tidak ada, tetapi yang dilihat ya orang-orang desa itu bodoh, miskin, terbelakang. Yang satunya lagi yang beraliran radikal itu namanya Dr. Ambedkar, ini seorang Dalit. Dalit itu pokoknya ya kafir, ya miskin, pokoknya lengkap lah. Yang haram untuk disentuh, baik disentuh oleh agama maupun oleh pemerintah. Jadi ini ya sangat menderita, tetapi Ambedkar adalah seorang Dalit yang bisa keluar dari penindasan itu dan dia berhasil menjadi seorang doktor. Dia melihat sekali lagi desa India itu adalah situs ketimpangan dan penindasan itu, sehingga dia memperjuangkan orang-orang kecil termasuk Dalit ini untuk membongkar ya struktur kekuasaan, struktur kekayaan yang melakukan penindasan terhadap kesengsaraan mereka. Jadi ini radikalnya seperti itu, dan kalau di Indonesia ya memang ada banyak pengamat, banyak analis, banyak ilmuwan yang meneliti desa. Selain menggunakan cara pandang elit, melihat kepala desa sebagai sosok elit yang berkuasa atau penguasa tunggal, banyak juga orang yang melihat ini ya dengan analisis kelas itu melihat orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang melakukan penghisapan terhadap mayoritas penduduk utama masyarakat desa, yaitu petani. Ya ini tentu saja melihat ada sosok tengkulak, ada lintah darah dan sebagainya. Dan karya yang cukup legendaris untuk menggunakan cara pandang radikal struktural ini adalah tentu saja DNA Edit melalui ini ya Partai Komunis Indonesia, yang pernah saya bahas bahwa Partai Komunis Indonesia itu melansing sebuah buku yang berjudul 7 Setan Desa. Ya, jadi ada kepala desa, ada kiai, ada tengkulak, ada lintah darat, ada kabir, ada macam-macam ya. Jadi ini orang-orang yang secara struktural itu ada di struktur tinggi atau jelita atau borjuis ya, yang melakukan penindasan terhadap rakyat jelata, terutama petani ya. Kalau yang dibela PKI dalam konteks Indonesia adalah petani. Kalau Mark itu karena menganggap bahwa petani itu bodoh, tidak punya kesadaran kelas, dan petani ini harus diurbanisasi ke kota supaya menjadi kaum buruh. Jadi kalau Mark itu sosok guru revolusinya adalah kaum buruh perkotaan dalam medan kapitalisme, sementara kalau Mao Zedong itu melihat bukan buruh, melainkan petani yang bisa diorganisir untuk mengepung kota, melakukan revolusi, urban revolt melalui pengorganisasian petani. Nah ini hampir sama ya. DNA Edit dengan PKI itu mengorganisir petani-petani itu untuk melakukan aksi-aksi sepihak. Jadi agak beda kalau petani itu tidak mengepung kota, tetapi yaitu tadi melawan 7 setan desa, baik itu kiai, kepala desa dan sebagainya. Jadi ini cara pandang radikal, tetapi ya cara pandang radikal itu tidak pernah tidak pernah berhasil untuk mewujudkan impiannya, karena sifatnya itu sangat antisosial
bagaimana mengorganisir rakyat itu untuk anti pada kiai, anti pada kepala desa, pada dalam kehidupan sehari-hari ya mereka itu sangat butuh kehadiran kiai, sangat butuh kehadiran kepala desa. Dan memang cara pandang radikal itu kan begitu, jadi rakyat ini dinina-bubukkan gitu ya, dengan pendekatan yang sangat moralis normatif begitu. Nah ini perlu disadarkan karena ini yang sosial tadi mereka sebut sebagai kesadaran palsu, karena itu mereka harus diradikalisasi. Pokoknya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, yang punya lahan banyak itu memang harus dilawan, harus diradikalisasi. Kepala desa juga diancam gitu ya. Kalau misalnya ancamannya ini pengalaman oral history dari kakek-kakek kami ya. Jadi kepala desa itu diancam kalau mau hidup selamat ya harus mengikuti PKI, sekurang-kurangnya mendukung gitu ya. Tetapi kalau ya mau pengen mati ya udah. Jadi akhirnya mereka akan berlawanan dengan kekuatan rakyat yang diorganisir oleh PKI ini ya. Nah oleh karena itu ini saya sering mengatakan ya, jadi yang melawan kepala desa itu kan bisa macam-macam. Orang liberal, orang modernis juga melawan kepala desa, orang-orang yang punya cara pandang moralisme juga melawan kepala desa, orang elitisme juga menganggap kepala desa ini sebagai penguasa tunggal, orang-orang radikalis juga memandang kepala desa ini sebagai struktur yang berkuasa, termasuk memfasilitasi kaum jelita atau 7 setan desa itu menguasai hajat hidup orang banyak desa, dan kepala desa juga menjadi orang-orang kaya ya pada zaman itu ya. Tetapi saya kira cara pandang ini sudah tidak relevan karena ada generasi baru ya. Kiai ya biasa saja ya. Saya berinteraksi dengan banyak kiai, enggak seperti dibayangkan oleh Partai Komunis yang kaya raya, enggak, tidak. Demikian juga dengan kepala desa, ya biasa-biasa saja. Sekarang itu yang namanya tukang batu, sopir, atau profesi-profesi rakyat jelata juga bisa menjadi kepala desa. Ya, beberapa tahun terakhir, apalagi di masa undang-undang desa ini ada banyak pemuda-pemuda yang berhasil merebut kekuasaan kepala desa, dan sangat berbeda citranya dengan penguasa tunggal di masa lalu gitu. Jadi artinya ini ya cara pandang radikal ini tidak begitu relevan. Meskipun demikian ya struktur kekuasaan yang timpang dan menindas tadi juga dimanfaatkan oleh kaum modernis, bahkan juga kaum neoliberalis ya. Jadi orang-orang modernis, orang neoliberal itu kan memanfaatkan karya-karya hasil penelitian mereka supaya apa? Supaya satu, uang yang mengalir ke desa itu tidak dirampas oleh mereka, dan kemudian yang kedua ya pertumbuhan ekonomi, karena mereka berkepentingan dengan cara pandang homo economicus itu agar pertumbuhan ekonomi desa itu tumbuh, daya beli ekonomi desa juga tumbuh begitu ya. Nah oleh karena itu mereka menyusup masuk ke dalam relung-relung teknokrasi dan birokrasi. Bagaimana cara ini membatasi kekuasaan 7 setan desa itu supaya tidak merampas kepentingan orang banyak gitu. Nah ini caranya begitu, caranya mereka sebenarnya meskipun agak sedikit berpihak misalnya dengan konsep pro-pur gitu ya, tapi pro-pur ini dimaknai dalam kerangka daya beli atau pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka tidak berpandangan tentang daulat rakyat ya, kedaulatan rakyat yang bisa menghadirkan ini ya pemerintahan dengan demokrasi, dengan kehendak rakyat, dan kemudian juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya secara ekonomi ini orang-orang modernis neoliberal ini hanya berpandangan pada pertumbuhan ekonomi, daya beli, penanggulangan kemiskinan. Tetapi mereka tidak pernah akan berbicara mengenai ini ya, mengenai kemakmuran. Sama juga kalau kaum radikalis itu kan ya yang diomongkan kan soal keadilan. Kalau keadilan itu kan universal ya. Jadi istilah mereka ya sama rata sama rasa. Jadi kepemilikan pribadi juga diakui tapi sangat terbatas, tetapi tidak boleh ada
pihak-pihak tertentu, terutama 7 setan desa itu menguasai ya, sebagian besar kekayaan lahan, tanah dan sebagainya dalam masyarakat desa. Tapi sekali lagi ini cara pandang yang saya tunjukkan dan kita penting untuk merefleksikan ya, bagaimanapun ada sisi-sisi ya soal dimensi ketimpangan, penindasan itu juga penting untuk kita pelajari. Undang-undang desa sudah menyediakan perangkat itu, bagaimana kita bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepala desa juga punya tugas melayani rakyat, memakmurkan rakyat, sehingga dengan kata lain ya, sekarang kepala desa tidak bisa disebut sebagai salah satu 7 setan desa yang dituduhkan secara radikal oleh kaum strukturalis PKI.